Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Didik Mansandro, Didik FPD, yang Kepala Sekolah SD Garuda Magelang, dan yang kami hormati rekan-rekan guru serta staf SD Garuda Magelang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka penyampaian sosialisasi modul 1 guru penggerak dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu itu. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita contoh kebaikan dan keutamaan. Ketiga kalinya Bapak Ibu di pertemuan kami menyampaikan tertib acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti dan ditutup dengan doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan pada acara pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Didik selaku Kepala Sekolah SD Garuda Magelang. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Antara yang di Garuda Magelang. Sebelum saya menyampaikan sambutan dalam acara sosialisasi modul 1 guru penggerak dari peserta Bapak Sofi Pujianto SPG, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, amin Allahumma amin. Selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai semalam oleh kepada kita sekalian, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini rekan kita sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Banyuasin atas nama SMP 13 alhamdulillah mengucapkan syukur karena ada salah satu bahkan dua guru yang sudah mengikuti program guru penggerak yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Di dalam pertengahan perjalanan guru penggerak ini, alhamdulillah beliau Bapak Sofi Pujianto SPG mendapatkan jadwal untuk sosialisasi di sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini berkat kerjasama Bapak Ibu, dukungannya, sehingga sosialisasi pada pagi hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan sampai hari nanti tidak ada halangan suatu apapun. Adapun sosialisasi pada kali ini yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Sofi Pujianto SPG, yaitu mengenai modul 1 guru penggerak. Di sini kami berharap selaku kepala sekolah yang pertama kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang belum mengikuti program guru penggerak, mudah-mudahan melalui teman kita Bapak Sofi Pujianto yang sudah dahulu mengikuti program guru penggerak ini bisa memotivasi kepada kita sekalian semuanya. Mudah-mudahan kita bisa tergerak untuk mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Inilah salah satu program pemerintah yang sangat baik yang perlu kita dukung, karena untuk memajukan bangsa Indonesia dunia pendidikan ini sangat diutamakan. Berbagai cara pemerintah mengupayakan bagaimana supaya pendidikan ini ke depannya selalu bermotivasi, selalu berkembang, dan yang saat ini pemerintah mencanangkan yang namanya program guru penggerak. Dan bagaimana mengenai program guru penggerak, insya Allah nanti kepada yang terhormat Bapak Sofi Pujianto akan mensosialisasikan, setidaknya memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana sih nanti kalau mengikuti program guru penggerak itu.
sehingga dengan demikian kita menang dibanding beliau. Artinya apa? Kita sedikit mempunyai pengalaman yang didapat dari beliau. Andai nanti kita tergugah untuk mengikuti menjadi peserta guru penggerak. Insya Allah juga kami juga berharap kepada Bapak Soki, pengalaman yang selama ini sudah ditimba itu untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan pengalaman Pak Sokip yang selama ini mengikuti program guru penggerak ini nanti bisa meluas, bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti program guru penggerak ini, sehingga kedepannya nanti kita sama-sama bisa mengikuti program guru penggerak. Insya Allah kalau SD Negeri 13 Paratalangi nanti guru-gurunya banyak yang mengikuti program guru penggerak, mudah-mudahan apa sih yang sebenarnya yang dikehendaki oleh pemerintah khususnya dinas pendidikan mengenai guru penggerak itu bergerak di bidang apanya? Insya Allah nanti beliau akan mensosialisasikan yang jelas. Ini semua sasarannya adalah untuk peserta didik dan perkembangan sekolah kita ini. Di situ mungkin nanti ada perubahan dari yang sebelumnya, sehingga pembelajaran yang akan datang harapan pemerintah itu semaksimal mungkin bisa tercapai cita-citanya dalam mewujudkan Indonesia lebih maju ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini mari kita bersama-sama untuk selalu mendukung saudara kita yang sudah terjun ke guru penggerak dalam perjalanan ini. Kita dukung sepenuhnya, kita bantu keperluannya, bahkan apa saja yang beliau butuhkan yang sekiranya memerlukan tenaga, pikiran kita semua, semampu kita mari kita dukung. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini menjadikan kebanggaan tersendiri khususnya kepada Pak Sokip selaku guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya kita doakan sampai selesai jam berapa Pak Sokip? Bulan 9 nanti ya, masih lama perjalanannya. Sampai bulan 9 nanti mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan benar-benar mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin Allahumma amin. Di sini Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap juga mengenai pembelajaran. Selama proses pembelajaran, mari kita terapkan, kita meminta pengalaman dari teman kita yang sudah terjun ke dunia penggerak guru penggerak ini, sedapatnya yang beliau peroleh selama mengikuti program ini. Mari kita minta, kalau perlu nggak apa-apa, kita minta apa sih yang seharusnya kita lakukan dan apa saja yang didapat oleh Bapak Sokip Pujianto selama mengikuti guru penggerak ini, sedikit demi sedikit kita terapkan dulu di sekolah kita. Nah ini nanti akan menjadikan sekolah kita itu sedikit ada perubahan, dan Bapak Ibu insya Allah nanti akan merasakannya. Lebih-lebih peserta didik kita, anak-anak kita itu. Jadi kenikmatan, kemudahan dalam pembelajaran itu yang seperti apa yang diperoleh dari guru penggerak ini. Nanti insya Allah kalau dicanangkan di sekolah, mudah-mudahan ini benar-benar bisa membantu kita semua untuk mencerdaskan anak-anak kita. Itu harapan yang sangat kami harapkan di sekolah, khususnya di SD Negeri 13 Paratalangi ini, dan mudah-mudahan bisa pengalaman ini kita berbagi dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga bisa memicu guru-guru di luar sana yang mungkin di satu sekolahnya belum sama sekali ada yang ikut guru penggerak, bisa tergugah untuk tergerak mengikuti program guru penggerak ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga ini dari pihak pemerintah khususnya Kabupaten Banyumasin yang telah merekrut. Waktu itu saya juga pernah mendampingi Bapak Sokip Pujianto di acara pendampingan guru penggerak di hotel apa itu Pak saya? Windam. Nah, di sana seharian penuh saya mendampingi mengenai kegiatan program guru penggerak ini. Memang kalau saya lihat itu sangat baik sekali program pemerintah ini,
Kalau nanti benar-benar ini bisa berjalan, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita ini. Saya juga yakin kalau memang itu benar-benar diterapkan, insya Allah ada perubahan dari guru penggerak ini, pembelajaran sebelumnya dengan guru penggerak yang sudah diprogramkan ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mari kami juga berharap jangan sampai kita mengeluh, patah semangat karena kemampuan kita yang sangat minim mengenai pembelajaran. Jadi alhamdulillah syukur ada teman-teman kita yang mau berjuang lebih dulu terjun ke guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti kekurang semangatan kita akan berubah lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua pekerjaan kalau kita kerjakan secara berangsur-angsur, insya Allah nanti akan memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini dalam sosialisasi modul 1 guru penggerak dari Bapak Sokip Pujianto, nanti kami berharap mohon sekiranya Pak Sokip silakan diberikan ilmu-ilmu Bapak Sokip yang selama ini sudah dijalani, silakan disampaikan juga kepada teman-teman kita. Kita sama-sama untuk bergerak untuk membuat anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Insya Allah dengan adanya guru penggerak ini Indonesia akan lebih maju lagi. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian ini ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang pas. Kepada Allah SWT saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, inilah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Santo selaku Kepala RT 13 dan atas sambutan yang telah disampaikan kami ucapkan terima kasih banyak. Kita acara selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi modul 1 guru penggerak yang akan langsung disampaikan oleh rekan kita Bapak Sokip Pujianto SPDGR. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Sokip Pujianto SPDGR selaku Kepala SDG Kesemuanya telah rekan-rekan guru semua yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan modul 1. Ini adalah amanat yang diberikan kepada kami selaku calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Banyuasin, bahwa ini adalah baru modul 1. Masih banyak sekali modul-modul lainnya yang belum kami ketahui. Jadi untuk saat ini kami diamanahkan untuk sharing, membagikan ilmu yang ada pada modul 1 ini. Menceritakan dampak pendidikan guru penggerak yang kuat. Mari bagikan pendidikan Indonesia dengan meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekonomi pendidikan yang lebih baik melalui guru penggerak. Guru penggerak merdeka belajar. Baik, itulah tadi Bapak Ibu sekilas mengenai perjalanan nanti guru penggerak, arahnya kemana, perjalanannya nanti berapa lama, itu sudah dijelaskan oleh Bapak dan Pak tadi. Bahwa yang kita garis bawahi di sana, bahwa yang akan kita ubah adalah anak merdeka belajar. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau selama ini kita pembelajarannya masih berpusat pada guru misalnya, anak harus mengikuti guru. Padahal anak itu punya kodratnya masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Kita hanya menyebarkan saja kemampuan dari mereka. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwa dalam pembelajaran guru penggerak itu ada yang harus kita penuhi, dari siswa tersebut, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Paling tidak setelah adanya guru penggerak ini, siswa-siswa nanti bisa memenuhi apa yang diamanahkan oleh profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu nanti siswa
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi langkah konkretnya misalnya dalam kelas misalnya kita sudah sebelum belajar kita berdoa, nanti bisa kita tambahkan misalnya di lingkungan seperti di sini kemarin itu karena anaknya bacaan sholatnya belum bagus, ada yang sudah bisa, ada yang belum, jadi waktu berdoa itu kita masukkan bacaan-bacaan sholat, jadi akan diulang terus setiap hari. Kemudian yang kedua mandiri, ini kita akan mengarahkan anak ini mandiri. Kemudian yang ketiga benaran kritis. Jadi waktu pembelajaran paling tidak kita itu memantik. Kita tidak hanya menyuruh anak kerjakan soal A, B, C, tapi paling tidak kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu bisa berpikir kembali apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian kreatif di sana bisa menghasilkan gagasan yang orisinil. Kemudian yang berikutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong ini sangat cocok di lingkungan kita karena kemarin itu kalau waktu masyarakat pembersihan kita sudah menggalakkan acara namanya Jumat Bersih atau Sabtu Bersih. Biasanya kita setelah senam itu melakukan pembersihan lingkungan sekolah. Jadi gotong royong ini sebenarnya kita sudah ada, tapi akan kita timbulkan lagi karena ada beberapa anak atau mungkin beberapa guru atau kadang saya sendiri lupa, kadang masih acuh dengan lingkungan kita sendiri. Jadi gotong royong ini akan kita timbulkan lagi, ajak anak-anaknya untuk bekerja sama. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Di sana penjelasannya, jika berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya. Di sini di kelas saya sendiri, mungkin di kelas lain juga ada bahwa anak ada yang berbeda suku, berbeda agama. Jadi langkah kita di sini kita akan mengembangkan kembali berkebinekaan global seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang akan kami lanjutkan di sini adalah budaya positif. Banyak sekali budaya positif di sekolah kita yang perlu kita kembangkan lagi. Amanah dari Bapak Kiai Dewantara bahwa budaya positif itu bisa diambil contoh keberadaannya dengan itu tumbuh-tumbuhan atau seorang petani. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita pengajar itu diibaratkan sebagai petani. Kita bisa menanam jagung, kita bisa menanam padi. Itu ibaratnya kita mengajarkan anak. Kita tidak bisa menanam jagung, itu cara merawatnya sama seperti padi. Karena anak itu punya kodratnya sendiri-sendiri, punya perbedaan masing-masing. Kita tidak bisa memakai cara A untuk anak si B atau anak si B dengan cara A seperti itu. Kemudian hanya dapat menuntut tumbuhnya. Jadi kita hanya bisa menuntut tumbuhnya. Anak ibaratkan kemarin seperti bukan tabula rasa, bahwa anak itu tidak bisa kita coret-coret semua kita, bahwa sebenarnya anak itu dari kodratnya sudah mempunyai garis sama-sama. Kita hanya cukup menebalkan saja, bukan membuat coretan-coretan baru. Baik Bapak Ibu, dari budaya positif ini akan bisa terlaksana jika lingkungannya positif. Jadi dari lingkungan dulu. Kalau lingkungannya sudah positif, itu didapat dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga dapat terlaksana karena adanya peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini bisa kita ambil contoh, misalnya di awal kita masuk sekolah sebenarnya atau sekarang pun tidak apa-apa, tidak telat, bahwa kita membuat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas, contoh misalnya kita berkolaborasi dengan anak didik, misalnya kita harus masuk jam 7.30. Kemudian nanti anak mungkin ada yang membuat aturannya, misalnya kesepakatan kelasnya ada yang mungkin ini Pak nggak boleh rapi di kelas, atau mungkin Bu di kelas itu nanti di sepatunya nggak boleh masuk misalnya, atau itu menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan kelas. Banyak sekali kesepakatan kelas yang perlu kita buat. Itu adalah bentuk kolaborasi dengan anak didik kita. Jadi langkah kita agar profil pelajar Pancasila tadi dapat terwujud, itu kita kolaborasi, bukan hanya datang dulu kepada kepala sekolah, kepada
rekan-rekan yang lain, tapi dengan siswa pun bisa untuk berkolaborasi menentukan yang ada di kelas. Yaitu tadi misalnya tentang peraturan kelas, membuat kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, budaya positif yang perlu kita teruskan atau kita tebarkan lagi itu mengenai gotong royong. Kalau di sekolah kita ini Sabtu bersih atau Jumat bersih sudah sering kita laksanakan, itu harus kita kembangkan karena kita kalau hanya 1 kali 2 kali kita tanpa membimbing mengarahkan mereka mungkin hanya 1 kali itu saja, tapi kita terus berusaha, saya pun terus belajar memberikan semangat kepada mereka. Jadi kalau misalkan anaknya ambil sampah atau segala macam, paling tidak kita ikut andil, kita memberikan contoh sesuai dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa ingarso sungkorodo ingmadio mangkarso sumuri handayani. Bahwa itu kita ketahui semua bahwa ingarso sungkorodo paling tidak kita di depan memberikan contoh. Nah tadi bisa kita terapkan di gotong royong tadi. Kemudian kegiatan literasi sekolah untuk saat ini kelas 6 memang masih ya literasi sekolahnya masih buku yang ada di sini. Nanti untuk kedepannya kita akan ambil buku bacanya itu perpus. Nanti kita akan galakkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin bisa belajar nanti di depan sini. Dan kita sudah siapkan tempat duduk atau bisa nanti juga di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya yang sudah diterapkan juga ya khususnya yang kelas 6 dan beberapa kelas yang lain itu berbaris sebelum masuk kelas. Itu pada sepele, tapi paling tidak ini bisa membuat perubahan ke anak. Berbaris saja. Karena kita kalau upacara anak gak dididik dari awal baris dan masuk kelas, upacara nanti kita agak susah. Ya, paling tidak berbaris sebelum masuk kelas. Di situ pun kita juga berperan memberikan contoh, lagi-lagi memberikan contoh. Kemudian yang berikutnya yang tadi itu bacaan surat sebelum belajar, karena lingkungan di sini kemarin tuh banyak anak yang tidak ngaji, ada beberapa yang PT itu bacaan sholatnya belum bisa. Kemudian yang anak-anak lingkungannya dekat sekolah ini dia ngajinya udah bagus, kemudian bacaan sholatnya bagus, makanya kita terapkan di setelah berdoa itu untuk membaca bacaan sholat itu dilakukan berulang-ulang. Alhamdulillah sampai sekarang itu anak yang tidak bisa, itu anak di sebelah sini namanya Tommy itu ikromnya masih ikrom 2. Tapi sekarang alhamdulillah yang program saya berikutnya itu adalah 2 babaran. 2 babaran artinya adalah 2 baca baris Al-Quran. Jadi 2 baris khusus untuk Tommy dan ada namanya siapa lupa itu, dia membaca ikrom. Jadi cukup 2 baris setiap hari. Kemudian program ini kalau saya galakkan itu setiap di hari Jumat gitu. Jadi 2 baris baca Al-Quran. Baik Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan di sini mengenai restitusi. Mungkin beberapa kawan apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pasti di kelas kita banyak menemukan permasalahan kan? Di mana kelas 1 ada yang anaknya sering bertengkar kan? Kelas 1 bertengkar, rebutan pensil mungkin? Ya. Di kelas tinggi mungkin kalau anaknya belajar mungkin ada yang ganggu seperti itu. Nah, restitusi ini harus kita laksanakan. Jadi paling tidak nanti permasalahannya jangan blunder itu, harus kita selesaikan. Salah satunya dengan cara restitusi tadi. 9 ciri restitusi. 9 cirinya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Berikutnya itu tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang terakhir yang ke-9 itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita langsung ke contoh kasusnya.
Jadi waktu ada permasalahan seperti itu, waktu ada permasalahan di kelas, kita harus menggunakan penanganan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama, kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan kata atau kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu diawali dengan kalimat itu. Atau bisa juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah restitusi yang kedua adalah validasi tindakan. Salah satunya itu dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu jika anak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bisa ditanyakan dengan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Kita langsung lihat di contoh kasusnya. Ya, tahapan restitusi yang pertama yaitu tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya menstabilkan identitas itu apa, Bapak Ibu? Bahwa untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kadang saya sendiri kalau sebelum mengikuti guru penggerak, kalau anak salah bawa sepatu warna putih, kamu itu bawa sepatu warna putih, kenapa nggak warna hitam? Kita nggak mencari dulu, menanyakan dulu permasalahannya apa. Mungkin dia tertukar dengan kakaknya di rumah, atau misalkan dia sepatunya hilang, atau ada yang gimana sepatu seperti itu. Jadi langkah-langkahnya harusnya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga bapak ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kalau anaknya ini bertengkar, Bapak ibu, kalau anaknya bertengkar biasanya si A, kau ini yang salah. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kita panggil dulu berdua. Kalimat yang harusnya dicapai kita adalah, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi bapak ibu tertarik untuk mencari penyelesaian masalahnya. Jadi kita nggak menunjuk si A, si B, kamu langsung dicap salah. Karena itu berhubungan dengan menstabilkan identitas. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua itu membantu siswa mengenali basic need, ya, kebutuhan basicnya, kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tadi. Apakah itu power, trigger, love, fight, and survival. Kemudian harusnya guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau bisa juga yang terakhir itu, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Baik Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau bisa juga nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, itu biasanya kita sudah membuat peraturan kelas tadi. Misalnya kalau kita sudah belajar, anak kalau fokus berdiskusi, tidak boleh ribut, misalnya tidak boleh saling mencubit. Nah, itu kita terapkan di awal dulu kesepakatan kelas ini. Jadi jika nanti ada masalah, kita bisa menanyakan caranya. Bagaimana dari kesepakatan kita di awal. Nah, kalau masih berulang lagi, mungkin kita sudah berkesepakatan, konsekuensinya mungkin kita membuat sanksi, bukan hukuman ya, karena sanksi dengan hukuman berbeda, sanksinya itu yang lebih mendidik. Nah gitu. Kemudian, baik, ini kita langsung ke kesimpulan. Jadi beberapa budaya positif tadi, yang pertama, membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif, bukan hal yang mudah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di
kehidupan. Yang terakhir, kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi? Jadi paling tidak setelah ini saya sharing, paling tidak kita sudah mulai belajar merubah. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun akan mulai belajar terus, memperbaiki diri, bahwa pembelajaran itu sudah seyogianya harus berpusat pada siswa, bukan lagi berpusat pada guru. Karena seyogianya adalah kita berpaku pada murid. Yang disampaikan Bapak Kiai Dewantara adalah kita menghamba pada murid, bukan anaknya itu kita seperti Tuhankan atau dewakan, tapi paling tidak kita sudah mengetahui bahwa kita pembelajarannya adalah berfokus pada murid dan murid. Itu Bapak Ibu. Baik, ini adalah video mengenai guru penggerak yang sudah dilaksanakan oleh kawan kita sebelumnya yang sudah menyelesaikan pembelajaran guru penggerak 9 bulan lamanya. Jadi saya berharap nanti setelah saya sharing ini, jika ada rekrutmen tentang guru penggerak, nanti Bapak Ibu bisa tergerak dan ikut. Paling tidak jangan hanya saya, semakin banyak guru-guru yang ikut bergerak akan menggerakkan semua lingkungan sekolah ini. Kemudian nanti bisa. Kali ini saya juga mengajak teman-teman guru semua se-Indonesia, ayo dapatkan diri teman-teman. Kita bergabung dalam program yang luar biasa ini, program guru penggerak ini. Karena satu perubahan saya, satu perubahan teman-teman, satu gerakan saya, satu gerakan teman-teman bisa menghasilkan perubahan, bahkan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ingat, perubahan hanya akan dialami oleh mereka yang mau bergerak. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Sudah selesai, materi yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif, tentang apa itu guru penggerak. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu terima. Kemudian ada hal-hal kecil atau hal-hal besar nanti yang akan kita terapkan di kelas masing-masing. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.